Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Mulia firman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surat yang kita sudah hafal bersama, bahkan maknanya juga kita sama-sama sudah paham. Meskipun secara khusus surah ini diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang menegaskan bahwa Allah telah meringankan beban Nabi Muhammad, melapangkan dadanya, kemudian meringankan bebannya. Saya pribadi menangkap bahwa dalam surat ini ada satu pesan penting yang perlu kita tangkap, di mana Allah mengawali surat itu dengan mengatakan alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Yang setelah firman dalam ayat yang pertama ini kemudian Allah menyebutkan wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah hilangkan beban darimu, alladzi anqadha dhahrak, yang membuat berat punggungmu, dan seterusnya. Saya menangkap bahwa ayat pertama ini menjadi sebab atau menjadi pintu dibukanya kemudahan-kemudahan sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang berikutnya. Apa itu pintunya? Yaitu lapang dada. Seakan-akan Allah itu menganjurkan, Allah itu memberikan anjuran kepada kita agar kita itu berlapang dada. Kalau kita berlapang dada, maka beban-beban itu menjadi ringan. Masalah-masalah itu menjadi mudah. Pikiran kita tidak akan pusing. Saya teringat sebuah cerita dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang sedang dirundung dengan berbagai macam masalah. Begitu berat terasa permasalahan itu, dunia terasa begitu sempit, kehidupan terasa begitu sulit. Lalu dia mendapatkan nasihat untuk menemui seorang tua yang bijaksana yang tinggal di dalam sebuah hutan. Kemudian pemuda ini berangkat menuju ke hutan yang dimaksud untuk menemui orang tua yang disebut sebagai orang tua yang bijaksana. Akhirnya bertemulah pemuda ini dengan orang tua itu, kemudian dia berkeluh kesah, mencurahkan isi daripada hatinya, menceritakan segala beban pikirannya. Lalu setelah orang tua itu mendengar dengan seksama, kemudian orang tua itu masuk ke dalam biliknya, lalu membawa segenggam garam, lalu mengajak pemuda itu untuk berjalan-jalan. Setelah berjalan-jalan, setengah dari garam itu dimasukkan ke dalam sebuah gelas yang diisi air. Setelah berada di sebuah tepi danau, kemudian gelas itu diisi dengan air danau, kemudian diisi garam, lalu diaduk, kemudian pemuda itu disuruh untuk meminumnya. Lalu pemuda itu mengatakan rasanya asin sekali, bahkan pahit. Kemudian orang tua itu menaburkan sisa garamnya ke danau tersebut. Telaga atau danau itu kemudian diaduk-aduk supaya garamnya bercampur, kemudian mengambil segelas air, lalu pemuda itu pun disuruh untuk meminum air telaga atau air danau tersebut. Kemudian ditanya oleh orang tua itu, bagaimana rasanya? Rasanya tetap tawar, tidak asin, apalagi pahit. Demikianlah masalah hidup itu. Kalau kita hadapi dengan dada sempit, yang dada kita itu sesempit gelas, maka masalah meskipun hanya segenggam akan terasa begitu pahit. Tetapi kalau dada kita itu lapang, selapang danau dan telaga, meskipun garam itu satu genggam bahkan bergenggam-genggam ditaburkan, maka tidak akan memengaruhi hati dan perasaan kita. Maka lapang dada ini diisyaratkan dalam surat ini agar kita memiliki, kita lapang dada agar permasalahan menjadi ringan, problematika hidup menjadi mudah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga saudaraku seiman senantiasa diberikan kemudahan urusan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan kelapangan dada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.